Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di channel YouTube Ustaz Minarda ini. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruh penonton channel YouTube Ustaz Minarda selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita selalu sukses. Amin. Sahabat BN, pada pertemuan kita kali ini, saya akan menampilkan beberapa orang anak muda yang di usianya yang masih muda sudah berhasil sukses. Dia sudah memiliki kekayaan triliunan. Yang jadi pertanyaan, mengapa dia bisa berhasil? Keberhasilan yang dia dapatkan apakah karena dia diberi harta warisan oleh orang tuanya? Atau apakah dia karena mendapatkan lotre, menang lotre? Atau apakah dia tiba-tiba mendapatkan durian runtuh, ketiban rezeki dari langit? Ini yang perlu kita lihat. Dan saya akan memperlihatkan ini kepada Anda, kepada penonton channel YouTube Ustaz Minarda pada kesempatan ini. Pertama, saya ingin bicara tentang Atta Halilintar. Anda jelas sudah tahu siapa itu Atta Halilintar. Muhammad At-Tamimi Halilintar atau yang populer dengan panggilan Atta Halilintar ini merupakan seorang selebriti yang tumbuh besar menjadi seorang public figure yang sukses. Selama ini banyak orang beranggapan jika sumber kekayaan dari suami Aurel Hermansyah ini adalah didapatkan dari YouTuber belaka. Padahal pada kenyataannya ia pun mengumpulkan pundi-pundi keuangannya lewat segudang bisnis yang dijalaninya. Atta Halilintar ini adalah anak muda yang hanya sekolah sampai kelas 2 SMP. Karena ketiadaan biaya, dia berhenti. Yang memiriskan lagi, ijazah SD-nya pun tidak diambilnya sampai sekarang. Kenapa tidak diambil? Ketika dia tamat SD, datang ke sekolah setelah tamat, setelah dinyatakan lulus, mau ngambil ijazah. Sekolah mensyaratkan harus dia bayar uang 100.000 untuk mengambil ijazah. Dia tidak memiliki uang 100.000, sehingga ijazahnya sampai sekarang tidak diambil. Atta Halilintar itu bersaudara 11 orang. Lantas mengapa Atta Halilintar begitu ijazah tidak diambil, begitu tamat sampai kelas 2 SMP drop out, tidur-tidur? Tidak, dia bekerja keras. Dia berjualan apa saja. Barang bekas, barang orang yang tidak ada gunanya lagi, dia dijualnya, dia ambil, dijualkannya. Dia tidak pernah menyerah. Apa yang terjadi? Ketika dia berusaha keras untuk bisa menjual barang dagangannya di YouTube, akhirnya sekarang dia menjadi YouTuber terkenal, tersukses se-Asia. Kalau saya tidak keliru, saat ini sudah mencapai 28 juta subscribe-nya. Atas pencapaian tersebut, maka menantu dari Anang Hermansyah ini pun dikabarkan meraup keuntungan dari YouTube-nya sebesar 8,5 miliar setiap bulannya. Bayangkan. Karena itu, Atta Halilintar sekarang sudah menjadi anak muda termasuk terkaya dengan harta yang berlimpah ruah. Lagi-lagi, ini didapatkannya bukan karena main-main, bukan karena malas bangun pagi, bukan karena asik begadang di depan HP, tidak karuan. Tetapi dia bekerja keras sampai saat ini. Setelah dia kaya raya juga bekerja keras. Itulah Atta Halilintar. Demikian pula dengan anak muda sukses Juragan 99. Juragan 99 ini masih tergolong anak masih muda. Dia sudah pakai jet pribadi.
Pria kelahiran Probolinggo 4 Mei 1989 ini sejak muda memang memiliki insting bisnis. Diawali ketika dirinya menginjakan kaki di salah satu perguruan tinggi di Malang untuk menempuh pendidikan. Gilang merintis usaha pencucian motor. Sedari dulu, Gilang memang menjadikan kendaraan sebagai salah satu mimpinya. Bahkan keinginannya memiliki sebuah Honda Jazz adalah cikal bakal kegigihannya saat merangkak menekuni bisnis awalnya. Tak heran saat sukses, berbagai jenis supercar nangkring di garasinya. Bayangkan, di rumahnya itu, waduh, tidak bisa dia menghitung berapa banyak mobilnya lagi. Dia membeli mobilnya apa karena diberi uang oleh orang tua atau menang lotre? Tidak. Hasil kerja keras, banting tulang. Malah dikatakannya dia membeli satu mobil yang diinginkannya, dia pasang target. Kalau omset kita mencapai target segini, katanya pada istrinya, kita akan beli mobil ini. Gitu. Kalau tidak capai target, tidak dibeli. Karena dia punya target dan ingin memiliki satu jenis mobil, dia bekerja keras. Begitu mencapai target, baru beli mobil. Begitu dia, anak muda. Dan di samping itu, baik Atta Halilintar maupun Juragan 99, dia dekat dengan Tuhan. Dia sering berdoa. Dan dia senang bersedekah. Senang membantu orang. Memang tepat kalau kita katakan, orang yang berdoa saja kerjanya, tetapi tidak berusaha keras, tidak bekerja keras, itu namanya pemalas. Orang yang bekerja keras saja kerjanya, berusaha keras saja, tanpa kenal lelah, tetapi tidak pernah berdoa, itu apa namanya? Sombong. Makanya kerja keras dan doa harus seiring dan sejalan. Sekarang saya ingin sampaikan kepada penonton, anak-anak muda yang sekarang ini begitu mumpuni karena kerja keras, menjadi anak muda yang sukses. Di antaranya, Anda tahu Bukalapak? Bukalapak itu pemiliknya seorang anak muda bernama Ahmad Zaki, yang kalau kita lihat, kita telusuri jalan hidupnya, waduh. Dia pulang ke kampung, sampai di kampung dia malu karena masa taman ITB di kampung tidak ada kerja, tidak apa. Makanya dia berusaha keras membuat Bukalapak. Dengan segala suka dan duka, pantang menyerah. Bagi kamu yang gemar belanja online, pasti sudah tidak asing dengan Bukalapak. Bukalapak adalah salah satu situs jual beli online terbesar di Indonesia. Pendirinya adalah seorang anak muda bernama Ahmad Zaki. Di usianya yang masih 31 tahun, Ahmad Zaki berhasil membuat Bukalapak berjaya hingga hari ini. Sekarang bagaimana? Anak muda Ahmad Zaki telah memiliki kekayaan sebesar 1,5 triliun rupiah. Dia masuk 5 anak muda terkaya di Indonesia. Kita lihat lagi satu orang lagi. Namanya William Tanuwijaya. Dia pemilik Tokopedia. Dulunya pernah menjadi penjaga warnet, kini pria ini masuk ke dalam daftar orang terkaya Indonesia. Dia adalah William Tanuwijaya, pria kelahiran Pematang Siantar 36 tahun silam. William Tanuwijaya adalah pendiri dari situs jual beli online Tokopedia. William yang pernah menjadi penjaga warnet ini, dengan kerja kerasnya yang tanpa kena menyerah, sekarang harta kekayaannya mencapai 1,8 triliun rupiah. Kalau dia mau beli HP apa yang mau dibelinya tuh? Ada harga HP yang 1,8 triliun rupiah.
Kalau dia mau beli sepatu apa itu? Yang 1,8 triliun rupiah. Kalau dia mau beli laptop apa itu? Ini ada lagi pemilik Traveloka. Ferry Unardi adalah pendiri dari situs Traveloka. Traveloka sendiri adalah sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel. Pendiri Traveloka menjadi sosok paling muda di antara orang terkaya Indonesia. Ferry sekarang ini telah memiliki kekayaan 2 triliun rupiah. Bayangkan anak muda 30-an tahun telah memiliki kekayaan 2 triliun. Lagi-lagi, apakah ini dia dapatkan karena berleha-leha, karena suka begadang malam, bangun siang? Tidak, tapi karena dia memeras keringat. Dan dia yakin bahwa keberuntungan itu bukan datang dari langit secara tiba-tiba. Bukan didapat, tetapi harus diraih. Satu orang lagi anak muda bernama Patrick Walujo. Patrick Walujo ini sekarang memiliki perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan investasi. Patrick Walujo aktif di sektor perusahaan keuangan dan investasi. Ia adalah founder dari North Star Group. Walujo juga merupakan lulusan dari Universitas Cornell. Ia mengambil jurusan operasional riset dan industri engineering. Sebelum membangun North Star Group, ia sempat berkarir sebagai wakil presiden Pacific Century Venture di Tokyo. Berapa kekayaannya? Tidak tanggung-tanggung. Mencapai 2,8 triliun rupiah. Anak muda 30-an tahun. Yang hendak saya sampaikan di sini, seluruh anak muda ini, dia dapatkan semua kesuksesannya ini dengan usaha keras. Kalau anak muda ini termasuk ke dalam urutan 5 anak muda terkaya di Indonesia, saya mau tanya kepada Anda di urutan keberapa sekarang? Anda mau urutan keberapa nanti? Artinya apa? Kita harus bergerak mulai sekarang. Kita harus bekerja keras mulai dari sekarang. Kalau Ahmad Zaki dan yang lain-lainnya bisa sukses, kenapa kita tidak? Mari kita bekerja keras. Mari kita iri dalam artian positif kepada anak-anak muda ini. Untuk bisa kita mengejar mereka. Kalau perlu nanti kita lewati mereka. Kita tahu mereka kaya bukan karena warisan orang tuanya. Mereka banyak uang bukan pemberian orang tuanya. Mereka punya kekayaan seperti ini bukan turun jatuh dari langit dengan sendirinya, tetapi karena usaha keras mereka. Kalau begitu, kita lihat apa yang ada pada mereka. Mereka punya mata 2, pasti kita juga punya mata 2. Dia punya kepala 1, kita juga punya kepala 1. Dia punya tangan 2, kita juga punya tangan 2. Sekarang yang berbeda kita dengan dia tentu kerja kita, usaha kita, semangat kita. Yang beda. Malah ada yang tidak pakai kaki tangan, tetapi dia sukses. Dia menjadi pengusaha sukses. Tidak punya kaki tangan sama sekali. Tidak ada kaki, tidak ada tangan, tapi punya karyawan ribuan. Saya ingin menyemangati Anda anak-anak muda. Belum terlambat Anda. Jalan Anda masih panjang. Ayo kejar. Jangan mau kalah. Jangan mau berada di belakang Atta Halilintar. Jangan mau berada di belakang Juragan 99. Jangan mau di belakang orang-orang ini. Anda pimpin di depan nanti. Karena Anda dengan dia tidak ada bedanya. Dari sisi fisik. Tidak ada bedanya. Kalau dia sarjana, Anda juga mungkin ada yang sarjana. Ada mungkin ada yang S2. Kalau Anda tamat SMA atau hanya tamat SMP, Atta Halilintar tidak tamat SMP. Makanya Atta Halilintar mengatakan dalam suatu perbincangannya dengan YouTuber,
Dia katakan, jangan tiru dia. Lebih baik kaya raya berpendidikan. Dia menjadi orang kaya yang tidak berpendidikan ini atau yang tidak tamat sekolah ini adalah karena keterpaksaan. Bukan dia buat-buat, bukan dia sengaja. Karena itu, bagi yang punya kesempatan untuk sekolah, untuk kuliah, ayo sekolah, ayo kuliah. Sehingga nanti bisa menjadi orang kaya raya yang pendidikannya tinggi. Itu saja. Hayo bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.